Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Astiwi Putri dengan NIM 2320203862202078. Program studi akuntansi syariah, mata kuliah Ekonomi Makro Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kelembagaan keuangan syariah dalam konteks makroekonomi Islam pasar dalam perspektif Islam. Pembahasan pertama, saya akan membahas posisi bank sentral dalam Islam. Dalam Islam, bank sentral atau lembaga moneter memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan negara. Namun, posisi bank sentral dalam Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengatur tentang keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, seperti tidak menggunakan bunga atau riba dalam kebijakan moneter dan tidak melakukan spekulasi atau manipulasi pasar. Yang kedua, lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan sifat syariah atau lembaga keuangan syariah, merupakan sistem norma yang didasarkan ajaran Islam. Lembaga keuangan syariah lebih mengedepankan bagi hasil dan beberapa akad muamalah. Lembaga keuangan ini pada prinsipnya berperan sebagai lembaga intermediasi bagi pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Lembaga keuangan ini memiliki peran yang strategis atau menggerakkan sektor perekonomian, sebab dengan adanya lembaga keuangan ini, pihak-pihak yang kekurangan dana tetap memiliki peluang untuk mengembangkan usahanya dan terbantu dengan kehadiran lembaga keuangan. Prinsip lembaga keuangan syariah yang pertama, menggunakan akad yang sesuai dengan syariat Islam. Akad adalah kesepakatan tertulis antara bank dan nasabah yang memuat hak dan kewajiban, standar operasional, dan persyaratan. Yang kedua, berbagi risiko dan pembagian keuntungan yang adil. Yang ketiga, tidak ada satu pihak yang merugi secara berlebihan. Yang keempat, semua pihak memiliki kesempatan untuk mendapatkan manfaat sesuai dengan kontribusinya. Yang kelima, beban maghrib, mahsyir, gharar, haram, riba, dan batil. Yang keenam, kepercayaan dan kehati-hatian dalam pengelolaan kegiatan perbankan syariah. Tujuan lembaga keuangan syariah. Yang pertama, meningkatkan akses keuangan masyarakat, terutama yang ingin menerapkan sistem keuangan berbasis syariah. Yang kedua, memberikan pembiayaan tanpa riba kepada individu atau perusahaan. Yang ketiga, mengembangkan lembaga keuangan syariah yang sehat dan adil, serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Yang keempat, meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Dan yang kelima, memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana untuk melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip syariah. Ciri lembaga keuangan syariah. Yang pertama, berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, tidak ada riba, gharar, rishwa, dan masyir. Yang ketiga, tidak ada unsur yang dilarang dalam agama Islam. Yang keempat, hubungan dengan nasabah berdasarkan kemitraan, bukan debitur dan kreditur. Yang kelima, hanya melakukan investasi yang halal dan tidak merugikan syiar Islam. Yang keenam, menggunakan sistem nisbah atau bagi hasil. Yang ketujuh, tidak ada fixed return. Yang delapan, tidak ada persentase, tetap memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Yang kesembilan, bisnisnya tidak hanya berpusat pada profit, tetapi juga mengutamakan falah oriented atau kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jenis lembaga keuangan syariah ada 5. Yang pertama, bank syariah. Yang kedua, bank pengkreditan rakyat atau BPR syariah. Yang ketiga, Baitul Mal wa Tamwin. Yang keempat, asuransi syariah. Dan yang kelima, penggadaian syariah.